Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita masuk tentang etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial, kita harus tahu apa itu kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah teknologi komputer yang belajar dari pengalaman dan melakukan tugas atau perintah tanpa harus selalu diperintah oleh manusia. Nah, ada beberapa contoh teknologi yang menggunakan kecerdasan artifisial. Contohnya adalah seperti mobil Tesla, terus aplikasi Maps, lalu Google Translate. Nah, saya akan mencontohkan tentang ChatGPT, cara penggunaan ChatGPT. Itu juga termasuk teknologi KA. Nah, adapun prinsip-prinsip etika dalam KA itu yang pertama adalah transparansi, kemudian yang kedua akuntabilitas, yang ketiga privacy, yang keempat adalah keadilan, yang kelima adalah keamanan, yang keenam penggunaan yang bertanggung jawab, kemudian selanjutnya pengembangan yang berkelanjutan, dan yang terakhir adalah pengawasan dan pengendalian. Nah, dalam prinsip-prinsip etika dalam kecerdasan artifisial itu kita harus bisa bijaksana dalam penggunaan KA itu. Nah, yang ketiga adalah keterbatasan kreativitas. AI dapat memiliki kesulitan dalam menghasilkan ide-ide baru dan kreatif. Berbeda dengan manusia, manusia itu memiliki banyak kreativitas yang ada di dalam pikirannya. Selanjutnya adalah tentang keterbatasan kecerdasan artifisial. Yang pertama adalah keterbatasan dalam data. AI itu memerlukan banyak data yang cukup untuk belajar dari pengalaman dan membuat keputusan yang akurat. Nah, tanpa data-data yang banyak, AI itu tidak bisa membuat keputusan. Contohnya, misalnya gambar kucing. Nah, AI itu harus memerlukan banyak gambar kucing baru bisa menentukan itu adalah seekor kucing. Sedangkan manusia hanya sekali lihat atau beberapa kali mengingat, maka dia tahu itu adalah kucing. Nah, yang kedua adalah keterbatasan konteks. AI itu dapat memiliki kesulitan dan memahami konteks dan nuansa yang kompleks. Jadi dia tidak bisa masalah yang kompleks yang dihadapinya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah keterbatasan kreativitas. Keterbatasan kecerdasan artifisial bagi pengguna di sekolah. Ada dua dampak yang kita dapati. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berpikir komputasional dan berpikir kritis bagi siswa. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kreativitas siswa, dan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan problem solving atau memecahkan masalah. Nah, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Yang pertama ketergantungan teknologi. Nah, yang kedua adalah keterampilan tidak berkembang, hanya itu saja. Nah, yang ketiga adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan data. Nah, di sini peran guru itu sangat penting untuk siswa. Kita sebagai seorang guru harus membimbing siswa menggunakan AI itu secara bijaksana, karena jika kita tidak mengajarkan siswa itu menggunakan AI dengan bijaksana, maka dia akan ketergantungan dengan hal tersebut tanpa memilih mana yang baik dan mana yang buruk dari AI itu.
seperti contohnya main games atau yang lainnya, atau mencontek dari AI tanpa merevisinya terlebih dahulu, tidak hanya mencatat yang itu aja dari AI. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.